Ya Allah Bapa di sorga, betapa rindu kami akan firman-Mu, karena firman-Mu adalah kekuatan dan cahaya di tengah kelemahan dan kegelapan hidup kami. Bapa, urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya oleh hikmat-Nya kami dimampukan memahami makna dan maksud firman-Mu, untuk kami lakukan di dalam perjalanan kami di tahun 2022 ini. Kiranya kasih anugerah Allah melingkupi kami dalam segalanya. Terpujilah nama-Mu yang tiada pernah berhenti bersabda bagi kami umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Mari kita membaca secara bergantian 1 Korintus pasal 12 ayatnya ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-31a. Saya membaca ayat-ayat genap dan saudara-saudara membaca ayat-ayat yang ganjil. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Dan andaikan telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Malahan, justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Dan Allah telah menetapkan ke beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Untuk jumpa pertama kali dengan saudara-saudara yang belum berjumpa sebelumnya, baik di gereja ini maupun yang di rumah-rumah, perjumpaan secara virtual, saya mengucapkan selamat tahun baru.
Semoga tahun ini kita jalani dalam perspektif Tuhan, bukan dalam perspektif kita. Dalam perspektif Tuhan, saya punya moto, tapi saya ambil dari seorang pengkhotbah, penginjil terkenal lah, Joel Osteen. Seorang ibu dulu memberikan buku kepada saya, bukunya Joel Osteen, dalam rangka ulang tahun, lalu saya baca. Satu hal yang masih saya ingat sampai hari ini, ingatlah bahwa berkat terbesar Tuhan bukan di belakang, tapi ada di depan. Karena itu jangan mengagung-agungkan masa lalu, seolah-olah masa depan suram. Apalagi kalau mulai sakit dan pensiun, seolah-olah tidak ada lagi masa depan yang lebih baik, cerah, jaya dibandingkan masa lalu. Tidak, Joel Osteen benar. Saudara-saudara, ini kisah nyata, ada seorang bapak sakit dibawa oleh istrinya ke rumah sakit, cerita dari Palu, Tawaili. Nah, dia dibawa ke rumah sakit, tapi karena kondisinya sudah berat, kritis, dia tidak diselamatkan, tidak dapat diselamatkan. Akhirnya dia meninggal. Sesudah segala-galanya dipersiapkan oleh rumah sakit, dia dibawa pulang. Lalu dia dinaikkan ke ambulans. Nah, ketika mobil siap-siap untuk berangkat, tiba-tiba dia hidup. Semua orang kaget. Sudah mati tapi hidup, mati suri mungkin ya. Saudara-saudara, berita kematiannya sudah tersebar di kampungnya, sehingga orang lalu buru-buru ke rumah dari keluarga ini mempersiapkan segalanya, tenda dan lain-lain untuk menyambut jenazah. Nah, ternyata dia hidup. Saudara-saudara, lalu karena dia sudah di atas ambulans, ya udah sekalian aja ambulans bawa pulang. Lalu kemudian sopir membawa pulang. Orang-orang di rumah menanti karena kabar kebangkitannya, hidupnya belum sampai. Jadi mereka berpikir memang dia sudah mati. Sampailah ambulans, tidak ada tanda ngiung-ngiung ya, karena orangnya tidak mati. Tetapi orang berpikir pastilah dia sudah mati. Saat tiba di rumah, orang buka pintu ambulans bagian belakang. Dia lalu kemudian berdiri, ya mau turun. Langsung mereka lari sekencang-kencangnya. Karena mereka pikir itu hantu ya, orang yang mati hidup lagi. Jadi saudara-saudara mereka ketakutan. Baru dijelaskan oleh istrinya, suami saya memang tadi sudah mati tapi dia hidup lagi. Kemudian mereka kembali dan merayakannya dalam tanda petik, mensyukurinya. Bahwa yang sakit sudah hidup kembali, artinya sudah sembuh. Berjalannya waktu, bapak ini lalu buka usaha nasi kuning. Nasi kuning di ujung kampung, nasi kuningnya laris. Kenapa laris? Karena orang berkata begini, kalau mau umur panjang, beli nasi kuning bapak itu. Semua orang buru-buru, pagi-pagi pokoknya beli nasi kuning. Karena pengen umur panjang. Sebab bapak ini tadi mati tapi sudah hidup. Saudara-saudara, akibat omongan-omongan itu, promosi yang dilakukan itu, laris manis tiap hari. Dan dia dapat banyak duit. Bangun rumah, bangun semuanya. Dia bilang, saya tidak sangka bahwa setelah saya sakit-sakitan, ke depan saya tidak bisa lagi bangun rumah. Saudara-saudara, hidup kita ke depan berkat terbesarnya ada di muka, bukan di belakang. Tolong itu ingat, walaupun sudah pensiun dan sakit-sakitan, kalau kita berserah, Tuhan pasti buka jalan. Itu kesaksian Pak Andreas Palilu, ya, dulu. Tapi saya tidak usah ulang karena seringkali saya ulang itu. Mau membuktikan, dia bilang dulu setelah saya pensiun, ya sudahlah selesailah hidup ini. Ternyata tidak. Dia bisa bangun rumah yang kedua, dia bisa beli mobil yang bagus begitu ya. Kita masih kuat, belum bisa beli mobil, dia bisa beli mobil walaupun lewat anaknya ya. Artinya berkat Tuhan terbesar ada di depan kita. Jadi jangan menyerah saudara-saudara ya. Tema hari ini mengawali perjalanan dengan mengerti firman Tuhan. Jangan kita melangkah dalam perspektif kita, melangkahlah dalam perspektif Tuhan. Mulai dengan membaca firman Tuhan. Karena begini, situasi kita ini suatu situasi yang serba baru. Orang bilang situasi kita ini era yang sama sekali baru. Era perubahan besar, era digital. Ya, ada lagi istilah-istilah yang lain terkait dengan perubahan di era kita. Reynald Kasali, ya, Reynald Kasali itu menjelaskan di era ini kita membutuhkan beberapa sikap yang harus kita punya. Yang pertama self-driving. Kita harus mampu untuk
menggiring diri kita. Sekarang kalau orang tidak mau berinisiatif, dia ketinggalan. Ya, orang harus berinisiatif sendiri, menggiring diri sendiri, nyetir diri sendiri istilahnya. Yang kedua, prinsip yang kedua harus punya kemampuan flexibility. Harus fleksibel, tidak boleh terlalu kaku. Soal aturan memang harus ditegakkan, tapi jangan juga terlalu kaku sampai aspek luarnya saja yang ditekankan, substansinya tidak. Jadi harus punya kemampuan flexibility, mampu bekerja sama, mampu kemudian berinteraksi, baik dengan kelompok Kristen yang lain, maupun dengan kelompok-kelompok agama lain seperti yang saya lakukan. Berinteraksi, berdiskusi, tidak ada masalah. Tadi malam saya berdiskusi dengan seorang muslim, nggak ada masalah Pak sebenarnya. Iya, nggak ada masalah. Kalau kita saling belajar dan saling memahami. Tidak usah lagi bicara soal Pantekosta, GBI, nggak usah. Ini POUK itu gereja antara yang tua sama yang baru. Yang baru itu harismatik. Kita ini jalan tengah, di mana semuanya bisa diperjumpakan. Yang lama dan yang baru kita tarik di sini. Itu akan menjadi nilai utama POUK se-Indonesia di masa yang akan datang. Makanya saya kan pernah bilang, melayani yang paling enak itu di POUK. Di sana kita bisa sadu, tapi bisa juga tepuk-tepuk tangan, ya kan? Iya petos ya, dulu waktu kita rencanakan orang mau tepuk-tepuk tangan kan, baru awal-awal dulu, satu-satu lihat kiri kanan ya. Karena risih gitu ya. Ayo, kita bilang sama opa-opa, tepuk tangan aja. Kalau nanti opa punya cucu GBI, opa diajak ulang tahun, lalu di sana lagunya harismatik, opa cuma diam-diam begini. Ya. Itu lucu, belajar dari sekarang, di POUK kita bisa belajar. Sehingga nanti kalau ada keluarga yang harismatik mengundang kita ulang tahun atau apa, kita bisa ikut nyanyi, bahkan bisa tepuk tangan. Saya dulu risih, anti tepuk tangan. Di POUK lah saya berubah, saya bisa tepuk tangan. Begitu kan. Jadi tidak ada soal. Flexibility. Ya, harus POUK itu punya nilai itu. Yang ketiga, harus punya kemampuan beradaptasi. Ini zaman udah berubah. Ya, zaman udah berubah. Maka itu sering-seringlah berkomunikasi dengan generasi muda. Puji Tuhan kemarin saya lihat yang dilantik di ibadah minggu dalam rangka pengurus komisi banyak yang muda-muda ya. Banyak bapak-bapak saya lihat semua generasi muda bapak-bapak. Mudah-mudahan nanti bapak-bapak tidak kalah dengan bapak-bapak yang dulu. Dulu bapak-bapaknya itu tidak mau ambil anggaran dari kas gereja. Pokoknya kita mandiri. Mudah-mudahan bapak-bapak yang banyak pengurus mudanya begitu juga ya. Kalau yang lansia sama sekolah minggu, ya udahlah mereka memang perlu dibantu. Tapi bukan berarti lansia kita lansia yang dibantu-bantu, tidak. Lansia kita itu lansia hebat. Lansia produktif, maksud saya kreatif. Jadi saudara-saudara, yang berikut adalah kemampuan mengeksplorasi. Yang nanti saya akan lebih banyak jelaskan dalam kaitan dengan perikop ini. Nah, harus mampu mengeksplorasi potensi-potensi yang ada pada kita. Saudara-saudara, Soekarno bilang berikan aku 10 pemuda, aku akan menggoncangkan dunia ini. Ya, karena dia tahu pemuda punya potensi. Enggak usah banyak-banyak kalau mau berubah. Asal kita bisa menumbuhkan sumbuh semangat untuk berkembang, maka itu akan berkembang. Karena kalau tidak ditumbuhkan apinya, itu susah. Itulah sebabnya orang Kristen selalu berbicara api Roh Kudus. Supaya ada gelora semangat dalam pelayanannya. Ya, tidak hanya mengerjakan 20%, 30%, 40%, 50%, totali. Orang Kristen kalau melayani totali, bukan soal waktu ya. Bukan soal 24 jam waktumu untuk Tuhan, bukan. Tapi ketika melayani totali. Sungguh-sungguh benar-benar dibaktikan untuk Tuhan. Aspek lain yang saya baca tentang era sekarang ini dalam rangka memahami kondisi kita yang sudah berubah, era digital tadi, maka kita harus punya kecerdasan yang disebut kecerdasan digital. Pertama-tama dijelaskan kita ini adalah digital citizenship. Kita ini semua digital citizenship. Jadi kita semua ini sudah menjadi warga digital. Nggak ada lagi yang nggak punya handphone. Semua kita punya handphone. Pada saat kita punya handphone, buka YouTube, internet, saat itu kita menjadi warga digital. Yang kedua, digital creativity. Nah, kita semua sudah aktif. Pada saat kita posting, pada saat kita menulis, ya Tuhan, bagaimanakah hidupku ini? Sudah menjadi digital creativity.
Karena kita sudah melakukan posting, tapi sebenarnya yang dimau oleh penulis itu jangan cuma posting-posting doang. Gunakan medsos itu untuk perkembangan hidup, untuk kemajuan, ya, untuk segala sesuatu. Ada seorang anak pendeta, saya pernah cerita di anak pendeta GPIB di Harapan Baru, itu dia udah nggak punya ayah, tinggal ibunya yang pendeta. Lalu dia mencari cara untuk menopang kehidupan mereka, juga studinya. Sudah, dia jadi YouTuber. Dulu heran kalau kita dengar anak-anak bilang, apa cita-citamu kata Pak Jokowi? Jadi YouTuber, lucu ya. Sekarang semua orang jadi YouTuber. Olahlah akun-akun kita untuk bisa mendatangkan uang. Ya, saya lihat Pauk Larangan Indah punya subscribe, ya. Belum sampai 200 barangkali ya. Atau udah 300-an ya. Pauk Dasana Indah sudah 1000 lebih. Anak-anak mudanya bergerak. Mereka posting terus konten-konten secara kontinu, entah lagu, entah apa. Dan itu mendatangkan uang kalau sudah di atas 1000 subscribe. Coba olah ya. Artinya yang dijelaskan di situ menjadi seorang digital creativity bukan cuma sekedar posting. Mari kita olah. Ya, itu juga tantangan buat kami pendeta-pendeta ya, yang selalu berpikir berdasarkan ayat-ayat, tapi ketika ayat itu dipraktekkan di zaman digital, kita kaku, gagap. Yang berikut, kecerdasan digital adalah digital competitiveness, bersaing. Seperti yang saya singgung di bagian awal, kalau kita tidak mampu bersaing, kita akan kalah, kita akan hanyut. Saudara-saudara, apa yang menjadi inti dari perikop tadi? 1 Korintus 12 ayat 12 sampai ayat 31a. Walaupun tadi dibaca sampai B ya. Karena susah untuk ditahan sampai A saja begitu ya. Makanya kalau baca ayat itu langsung satu perikop saja. Saudara-saudara, inti daripada pokok yang disampaikan di sini, saya harus uraikan dari ayatnya yang pertama. Ayat pertama mengatakan begini. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ini bicara soal karunia, baik karunia Roh Kudus, gift pneuma, maupun karunia anugerah, kemampuan, talenta, harismata. Itu harus ditinjau dari ayat 1 tadi. Supaya kita mengetahui kebenarannya. Karena kalau tidak saya tekankan soal ini, bagaimanapun nanti saya jelaskan, karunia-karunia roh bisa bias, bisa nggak kokoh begitu. Apa kebenaran yang dimaksud di sini? Bahwa yang pertama karunia-karunia dalam gereja itu diberikan oleh Roh Kudus. Itu penting sekali disampaikan oleh Paulus, karena di bagian tertentu tadi dijelaskan bahwa ketika kamu masih hidup lama, kamu terikat kepada berhala-hala, cara berhala-berhala, cara berpikirmu masih sangat berhala. Sehingga ada karunia-karunia tertentu kalian anggap itu karunia Tuhan, padahal itu karunia iblis. Karunia berhala. Saudara-saudara, kita semua harus mengaku orang yang punya ilmu itu bisa terbang. Orang yang punya ilmu itu juga bisa menyembuhkan. Orang yang punya ilmu itu juga bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Kami punya pelayan dulu, tapi ini masih di Palu ya. Dia itu adalah anggota dari satu perguruan karate. Ya, dia belajar ilmu dalam. Jadi kalau dia dari jarak tertentu mengarahkan tangannya ke Pak Budi, itu Pak Budi itu rasa panas. Atau kalau lebih dekat lagi, Pak Budi itu kayak apa? Kayak digoncang badannya. Dia menjadi penatua. Tetapi dia memanipulasi jemaat. Ketika ada yang sakit dia bilang, Tuhan menyembuhkan kamu. Dia pakai ilmu dalamnya. Tapi dia pakai nama Tuhan. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Lama-lama kita tahu, Pak, jangan. Itu Bapak kan belajar ilmu dalam. Bahwa ada ilmu dalam yang bisa kita pelajari untuk kebaikan, iya. Tapi kita harus terbuka, jangan Bapak pakai ilmu dalam dengan ilmu karate Bapak, perguruan, tapi Bapak bilang ini kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan. Jangan. Ini yang mau dikatakan oleh Paulus, bahwa yang paling pertama
kuasa dalam gereja, anugerah yang disebut karunia Roh Kudus maupun karunia harismata itu adalah dari Tuhan, bukan dari yang lain. Jadi jangan kompromiskan. Jadi jangan kompromiskan. Jangan, ya. Karena itu pernah terjadi dan berbahaya sekali. Prinsip yang kedua tentang kebenaran yang ditekankan oleh Paulus ini, kalau itu dari Tuhan, pasti untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan yang lain. Tolong diingat, kami ini punya talenta. Kalau misalnya Paulus mengatakan sebagai seorang pemberita Injil, tapi itu bukan untuk kemuliaan kami. Kalau ada pendeta yang kemudian sudah dalam tanda petik mencuri kemuliaan, maka dia tidak lagi mempraktekkan karunia pemberitaan Injilnya sebagai karunia yang berasal dari Roh Kudus atau sebagai talenta yang berasal dari Tuhan. Banyak orang ketika terlibat di gereja, akunya lebih tinggi sekali. Egonya, karena saya. Saudara-saudara, beberapa waktu lalu kami melakukan penggemblengan pemuda di gereja kami. Kami punya tema, karena engkau, bukan karena aku. Kalau selama ini kita selalu bilang karena saya, tidak. Pelayanan kita, keberhasilannya, dan kemudian vitalitasnya, stabilnya, bahkan juga perkembangannya, itu harus kita katakan, bukan karena saya, karena Anda ada bersama-sama dengan saya. Karena saudara. Karena itu saya akan masuk pada bagian berikut ini. Karunia-karunia apapun yang diberikan oleh Tuhan akan menjadi indah ketika kita padukan satu sama lain. Ya, satu sama lain. Semua orang harus mendapat tempat untuk kemudian mengekspresikan dirinya di dalam gereja. Ya, tadi ada yang mengatakan, karena saya bukan mata, saya bukan bagian dari tubuh. Itu bahasa-bahasa dari mereka yang merasa tersingkir. Mereka yang merasa disisihkan. Udahlah, mereka lah. Pak Pinehas lah, Pak Budi lah. Mereka-mereka yang terlibat terus, kami tidak. Ya sudahlah, kami bukan bagian dari gereja. Salah. Karena gereja ada untuk menghidupkan semua potensi dalam jemaat. Tidak ada satupun yang boleh tertinggal. Karena itu tugas kami, tugas majelis adalah bagaimana menggenjot jemaat supaya keluar potensinya. Karena itu dulu saya pernah bilang di atas mimbar ini, gereja harus harismatik. Bukan menjadi gereja harismatik. Memang ada beberapa spirit dari harismatik yang saya ambil dalam rangka pelayanan. Kan saya udah bilang, kalau buka jemaat saya tidak pakai cara Protestan, lama. Saya pakai cara GBI atau Pantekosta. Lama. Ya, karena saya sudah lihat kalau GBI dia bilang in the name of Jesus, bulan depan jalan. Kita berdoa terus-menerus enggak muncul-muncul. Sama dengan waktu dulu Pak Tos ya, kita mendoakan yayasan pada waktu kita datang. Doa tentang yayasan tapi enggak ada action, bagaimana mau muncul? Nanti baru muncul pada saat tanggal 9 November 1 November 2009. Karena ada persoalan baru muncul. Baru bilang kita perlu yayasan. Sudah, actionnya apa? Majelis rapat, tunjuk para ahli simorangkir, koordinir bagaimana pembentukan yayasan. Dia cari orang yang paham hukum, Pak Stef cari teman, mereka pilih-pilih yayasan atau perkumpulan, yayasan yang paling pas. Yayasan yang paling pas. Dan yayasan itu walaupun terjadi dinamika saya dengar-dengar, saya coba dengar-dengar ya. Karena itu yayasan kita itu ngambang, enggak jelas arahnya. Sorry, saya bilang begini, bukan curhat ya, bukan. Tapi ya sekaligus curhat. Yayasan itu Tuhan berikan. Tuhan yang berikan, bukan dia diambil dari laut mati atau dari mana, bukan. Kita berdoa setengah mati. Kenapa kita menolaknya sesudah itu? Olah yayasan. Ya, olah yayasan itu. Dia akan membuat Pokli berkembang. Olah. Sudah diterima, makanya dulu kan saya udah bilang. Ada contoh dulu yang saya berikan. Seorang pangeran jalan-jalan di sebuah desa, ketemu seorang miskin. Dia ibah, dia bilang sama pengawalnya, kasih ini kepada si miskin. Segopok koin emas. Lalu si miskin itu gembira sekali karena dia tahu itu datang dari pangeran. Lalu apa yang dilakukan? Dia simpan di lemarinya. Dia rawat, dia bangga, dia ceritain ke orang-orang. Beberapa bulan kemudian si pangeran itu datang lagi ketemu dia, masih minta-minta.
Di mana koin emas dulu? Aduh, saya simpan Tuan Pangeran. Saya sungguh sangat menghargainya. Pulang ambil, kembalikan. Saya berikan itu bukan kau simpan. Untuk kau olah jadi usaha supaya kau hidup keluar dari kemiskinanmu. Kalau yayasan tidak kita olah, tidak akan berkembang. Tidak akan berkembang. Harus diolah apapun yang ada pada kita. Oke, stop. Kok jadi yayasan yang dibahas, Pak ya? Jadi yayasan. Kembali kepada karunia. Karunia-karunia itu harus digali. Karenanya saya selalu menyebut gereja itu adalah gereja yang harismatik. Karena karunia-karunia itu ada di dalam jemaat. Tidak ada gereja yang tidak punya karunia. Tidak ada. Ya, tidak ada gereja yang tidak. Semua gereja. Saya bangga sekali kalau pergi ke gereja. Sekalipun itu kecil, pasti di sana akan ketemu guru sekolah minggunya. Pasti di situ akan ketemu pemain musiknya. Pasti di situ akan ketemu orang-orang yang akan membina komisi bapak, komisi ibu, dan lain-lain. Saya kagum gitu loh. Termasuk yang kami punya, setelah kami buka Jakarta, buka di pos kebaktian di Bekasi maupun di Cibubur, ada orang-orang yang siap main musik. Saya Pak main musik. Ya, kayak Pak Opa Oli sampai hari ini tetap main musik begitu ya. Sampai sekarang. Ya, banyak juga pemain musik tapi Opa tetap setia. Dan yang lain-lain. Selalu ada talenta yang Tuhan berikan untuk apa? Untuk membangun jemaat itu. Karenanya saya tidak akan berbicara panjang lebar soal karunia-karunia. Hanya satu yang saya mau tekankan. Eksplorasi karunia-karunia. Hanya seringkali kita membatasi karunia itu begini. Orang-orang yang kemudian kita misalnya main musik, yang bisa bicara di mimbar, lalu yang aktif di pelayanan, itu saja. Padahal karunia yang dimaksud Tuhan sini komplit. Memang ada beberapa yang disebut karunia utama, tapi itu khusus. Maksud saya adalah, ini dosen orang Belanda saya dulu menjelaskan, karismata orang Kristen tidak hanya berfokus pada jumlah yang ada di sini, tapi dia berkembang karena zaman berubah, zaman berkembang. Ada orang misalnya yang pandai musik, yang pandai misalnya untuk melakukan gerakan-gerakan pelayanan secara berbeda. Ada orang yang barangkali punya kemampuan I.O. Ada barangkali orang yang itu harus dirangkul. Kalau itu dirangkul saudara-saudara, ini gereja ini hebat. Ini gereja akan menjadi gereja yang luar biasa. Karena yang datang ke gereja itu, yang dilibatkan itu bukan cuma mereka yang pintar melayani, main gitar dan lain sebagainya. Ternyata ada orang yang punya creativity, kemampuan, talenta di bidang ekonomi, di bidang internet, di bidang yang lain, di bidang power approachment, ya pendekatan-pendekatan tentang kemampuan-kemampuan. Kalau itu dibuka, saya kira kita akan luar biasa. Ya, saya tadi malam menemui sebuah keluarga yang punya badan untuk kemudian mengirim anak-anak muda. Ya, itu ada banyak kemarin anak muda itu dia bina dari kampung semua. Dia kampung, dia bilang, Pak saya bina ini. Kebetulan saya punya lisensi untuk bisa terhubung dengan Amerika langsung. Saya bilang, bagaimana kalau anak-anak kami? Boleh tamat SMA tapi saya harus training. Sebab saya pernah mengirim orang langsung, itu dia mengecewakan. Ya, kita ini orang daerah harus dibangun karakternya, harus ada karakter buildingnya. Lalu kemudian dibina beberapa lama secara rohani. Pokoknya kamu nggak doa pagi nggak makan. Itu, nggak makan malam juga nggak makan. Jadi yang dibina itu maka doa pagi, jam 5 udah bangun. Kemudian ada pekerjaannya, ada tugas, lalu kursus bahasa Inggris, pembentukan-pembentukan yang lain selama beberapa waktu, lolos baru dikirim. Apa yang dia kirim biasanya lebih diterima. Karena kalau dia ikut badan yang tertentu, yang dulu dia pernah ikutin, untuk mengirim tenaga-tenaga dia, itu 40 sampai 50 juta sekarang. Tapi sama dia cuma 4 juta, plus uang tiket kalau dia dari daerah. Sesudah itu seluruhnya ditanggung oleh pihak penerima di sana. Saya bilang, ini ibu karakter, ini talenta yang luar biasa. Mari Pak kita kerjasama. Mari Pak kita berkolaborasi. Kalau ada pemuda-pemuda Bapak tamat SMA atau yang nggak dapat pekerjaan, mendingan ikut ini, gajinya 15 juta. Wah, semua anak-anak muda yang ikut kita kemarin melongo begitu ya. Tapi ada yang sudah lanjut umurnya, udah kan batasnya cuma 32 tahun. Ya, jadi kalau ada di sini, ada yang mau di sini, anak muda,
Itu lompatan. Saya bilang sama anak-anak muda sebelum pulang, kalau berani melakukan lompatan, maka harus mampu mengambil risiko keluar dari zona nyaman. Banyak sekali potensi-potensi dalam jemaat yang harus kita kembangkan. Semua itu saudara-saudara diberikan oleh Tuhan. Satu yang harus kita ingat, apa yang diberikan Tuhan itu supaya jemaat berkembang. Jemaat bertumbuh dan tetap taruh di dalam hati, apapun yang saya miliki itu dari Tuhan, bukan dari mana-mana. Karenanya harus dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Stressing saya buat jemaat ini adalah begitu banyak potensi di dalam jemaat ini. Ya, begitu banyak. Dulu waktu saya masuk tahun 2001 di sini, yang banyak itu boleh dibilang generasi all, ya. Generasi mudanya yang produktif itu agak kurang. Jadi yang banyak itu lansia memang banyak sampai 60 waktu itu ya. Tapi seperti yang saya bilang tadi, lansia kita beda dengan lansia lain. Lansia kita itu lansia energik, ya. Ibu Dirmansyah, Ibu Timbuleng itu kalau datang kan high heels itu ya. Baru kemudian rambut dicat, cat biru lah, cat hijau lah, apalagi Oma Koraa dan oma-oma yang lain, cat semuanya. Dicat, lalu datanglah seorang pendeta. Oma-oma, jangan dicat rambutnya. Karena Tuhan berkata, aku akan menggendong engkau sampai pada masa tuamu, sampai masa putih rambutmu. Jadi kalau oma-oma tidak putih rambutnya terus mati, ya tidak akan disambut. Sejak itu Oma Katuut tidak lagi cat rambutnya. Lalu saya lihat, oh tua banget begitu ya. Ya saya suruh istri saya cat lah, ya kan. Kamu kan di Jakarta, jadi istri pendeta yang sedikit modern lah. Dia nggak berani, Dia nggak berani. Padahal saya sudah dukung. Ya, saudara-saudara, yang saya lihat di sini bapak-bapak, tapi bapak-bapak juga aktif, pemuda aktif. Yang ingin saya katakan begini. Sekarang POUK Larangan Indah dalam pengamatan saya melimpah dengan apa yang disebut usia produktif. Ya, David, ya saya sudah singgung beberapa waktu lalu ya. Kemudian Alma yang dulu masih remaja, bahkan usia-usia siapa ya? Samuel, Kans, ya, Yeye yang masih sekolah minggu sudah kerja. Sudah kerja. Di bawahnya itu nanti si Cecil ya. Tidak lama lagi Cecil. Ya, kita doakan udah tinggi, lebih tinggi dari orang tuanya nih. Ya. Itu kamu nanti karirnya bagus Cecil ya. Itu akan bekerja. Kita punya bonus demografi. Kalau orang-orang sosiologi bilang di Indonesia kita mengalami bonus demografi itu sampai usia Indonesia 100 tahun, 2045. Karenanya harus dimanfaatkan. Maksud saya begini, saya supaya tidak berpanjang lebar, manfaatkan bonus demografi di mana generasi yang terbanyak di POUK Larangan Indah adalah mereka yang sudah bekerja berada pada usia produktif. Saya hitung-hitung waktu itu banyak sekali. Kalau POUK tidak memanfaatkan, kita akan kehilangan masa penting untuk mengubahkan situasi di dalam gereja ini. Itu perlu sekali kita pikirkan, ya, perlu. Dan masa tugas mereka bisa berjalan sampai 20 tahun ke depan. Sampai 20 tahun nanti. Mereka akan masih produktif. Sesudah periode mereka, maka kita akan kelimpahan usia lanjut. Kita akan kelimpahan usia lanjut. Di situ kita agak susah untuk membangun secara maksimal. Bukan tidak mungkin. Tadi saya sudah bilang, perkara atau berkat terbesar Tuhan bukan di belakang tapi di depan. Namun sekarang ini kondisinya Tuhan sudah berikan sesuatu di muka kita, di depan mata kita, yakni generasi kita yang usia produktif. Panggil. Ya, panggil. Saya dengar dari Pak Max, itu mau ngajak semua generasi-generasi produktif kita untuk bicara mengenai bagaimana gereja kita. Kalau perlu nanti ada pertemuan antara orang-orang tua dengan mereka, mari kita bicarakan bagaimana mereka. Kalau cuma 10 juta dari mereka 1 tahun, kecil. Apalagi yang sudah punya gaji 7 juta sampai 6 juta untuk gereja. Ya, kalau ke pemuda saya,
Kamu gajinya berapa? 4 juta, kamu 5 juta. Ya, cicil 1 tahun. Yang gajinya sudah di atas 8 juta, kamu 10 juta. Siapa? Karena memang harus didorong. Siapa? Harus didorong begitu. Kalau tidak, maka kita akan melambat. Akhirnya saya mau mengatakan begini. Pokli ini luar biasa. Dia ada di sebuah tanah yang selalu saya singgung-singgung. Membuat saya excited kalau masuk di komplek ini. Ada gereja di sebuah lokasi yang dulu sulit untuk kita bayangkan akan muncul tempat ibadah. Mari kita junjung pemberian Tuhan itu sebagai karunia yang luar biasa dan teruslah melayani. Ingat, perjalanan kita masih panjang di 2022 ini bahkan seterusnya. Karena itu tetap berpatokan pada firman Tuhan yang tiada pernah melupakan kita. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Ada amin? Tuhan memberkati kita. Amin.